Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah siam Ramadan sampai ke hari yang ketiga ini. Untuk itu kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang kita tunaikan di siam Ramadan sampai detik ini dengan penerimaan terbaik insyaallah. Edisi spesial Aku Suka di tahun 1442 Hijrah menghadirkan bahasan tentang fikih sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita bisa memperbaiki cara salat kita dan mendapatkan berbagai janji serta keistimewaan yang Allah telah tegaskan dalam Al-Quran serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam detilkan dalam keterangan hadis-hadis beliau. Di dua pertemuan yang lalu kita telah uraikan tentang esensi sholat, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita, bahkan menegaskan secara tuntas bahwa esensi utama dari sholat itu sebagai pembuktian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berkomitmen untuk beriman, yakin pada Allah tanpa ragu. Dan pembuktian dari keimanan itu dibuktikan lewat sholat yang kita tunaikan. Untuk itu penting bagi kita mengecek keadaan iman kita dalam setiap pergantian waktu di setiap hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gambaran pergantian situasi dalam setiap hari. Dari subuh berpindah ke siang, siang ke sore, sore menghilang datang maghrib, maghrib menghilang datang isya. Dalam setiap suasana itu apakah iman kita masih ada? Karena Nabi pernah memberikan isyarat ada orang-orang yang subuhnya beriman, sorenya bisa kufur, atau sebaliknya. Dan perbedaan antara iman dengan kufur dan musyrik itu karena lawan dari iman adalah kufur dan syirik, maka terletak kepada sholatnya. Jika sholat benar kita tunaikan, pertanda iman dalam kebaikan. Dan iman yang baik itu yang melahirkan rasa aman dalam kehidupan, ketentraman, kedamaian, dan limpahan karunia. Di balik itu pun ada keutamaan-keutamaan sholat yang telah kita uraikan di hari kedua kemarin. Ada kemudahan dalam mendapatkan solusi, ada pengabulan doa yang sangat cepat, ada pintu gerbang kesuksesan dan kebahagiaan, ada ketenangan yang bisa diraih, bahkan sholat yang benar bisa mendorong kita untuk merubah perilaku menjadi lebih baik dalam konteks kehidupan dunia dan bekal utama saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, persoalannya adalah dari sekian banyak hamba yang sholat, apakah sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan dimaksud? Apakah sudah meningkat takwanya? Dan dengan meningkat takwa itu datang solusi, datang kemudahan, datang rezeki dari sisi yang tidak diduga? Atau setidaknya satu di antara 5 capaian yang tadi telah diuraikan. Ya, kemudahan sudahkah diraih? Kesuksesan sudahkah didapat? Tenang sudahkah dihasilkan? Jangan-jangan selama ini sholat satu di antara 5 pun belum diraih. Maka penyebabnya tidak ada lain dalam Al-Quran, setidaknya ada 2 sebab utama. Satu telah kita tuntaskan di pertemuan lalu, yaitu tidak sedikit orang yang sholat kurang khusyuk atau bahkan tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena itu di hari kedua Ramadan, edisi Aku Suka yang kedua, kita telah tuntaskan bagaimana cara sholat khusyuk dalam keterangan Al-Quran. Mohon izin teman-teman yang kiranya belum mendapatkan materi itu, harap merujuk pada tayangan yang lalu sehingga kita tidak mengulang kembali dengan keterangan yang panjang di edisi kini. Nah, sekarang ada persoalan. Persoalannya adalah ada orang yang sejak awal sholat sudah mengondisikan dirinya khusyuk. Seperti Allah berikan penjelasan dalam Al-Quran. Menyiapkan pakaian terbaik, mencoba kemudian menyempurnakan wudhunya, kan? Lalu dia meniatkan sholatnya dengan baik dan merasakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46 seperti yang kemarin telah kita detilkan. Dia merasakan akan menghadap Allah dan merasakan mungkin boleh jadi ini sholat terakhir yang ia tunaikan. Awal-awal iya. Merasa fokus, merasa nyaman, merasa khusyuk, bahkan ada suasana yang indah ketika dia mulai bertakbir. Tapi persoalannya, begitu mulai takbir, mulailah kemudian ada muncul was-was, ada bahkan lupa, ada yang bahkan tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ini persis yang diisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada situasi orang yang sholat ketika dia mulai bertakbir itu, kemudian maka setan mulai menggoda dia. Ya, faqala udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu.
Ya, sampai dia lupa, sampai ada orang yang sholat hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada situasi kata Nabi, orang sholat tidak sadar atau lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya di posisi itu. Nah, karena itu untuk mengatasi persoalan yang kedua ini, walaupun di awal kita sudah merasa fokus, ingin khusyuk, ingin merasakan kenikmatan, di tengah-tengah terjadi situasi tadi, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ada isyarat dalam Al-Quran yang kemarin ayatnya telah kita turunkan. Isyarat ini begitu tajam, walaupun keterangannya disampaikan dengan diksi yang sangat singkat sebagai pembuka satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di pembuka ayat ke-45 awal ayatnya. Dan ayat ini satu rangkaian ya yang mendetilkan kepada kita tata cara sholat yang benar sehingga menghasilkan output yang sempurna ya. Baik, sekarang perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tengahnya suka dihafal, awalnya lupa. Dan kalau sudah lupa suka nggak ingat kan? Baik, lihat kalimatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ini tengahnya nih. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Nah, hafal nih yang bagian tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi awal kuncinya salat yang menghasilkan kualitas baik, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu yang kadang-kadang berhenti untuk dipelajari. Padahal ayat Al-Qur'an ya, yang menyampaikan kepada kita innas salat seperti ini. Baik ya. Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Nah, ini kan didahului oleh satu pembuka ayat dan itu kuncinya. Baik ya. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ini ya sebelum kita sampai ke awalnya. Perhatikan baik-baik. Innas shalah. Inna pakai huruf taukid. Ya, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala sukun 'ala al-fathi. Mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, inna harfu nasbin wa taukid. Inna itu termasuk huruf nasab. Kalau dalam fungsi i'rab, nasab itu memberikan harakat fathah kepada kalimat setelahnya. Jadi kalau setelah inna ya ada isim, ada kata benda, ini harakatnya pasti fathah. Innas salat ya, sepanjang dia mufrad. Baik ya, tunggal. Tapi dalam ilmu loghah, nasab juga berarti menancapkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Ini sering saya uraikan. Ya, seperti orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu fil ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi, di tanah dengan kuat sampai nggak goyah. Itu nasab. Ya, jadi kalau ada huruf nasab bukan sekedar menyampaikan harokat setelahnya. Kalimat setelah yang terletak setelah inna harokatnya fathah. Bukan hanya itu. Tapi ingin menegaskan informasi yang disampaikan, tancapkan kepada jiwa, jangan goyah. Jelas ya? Ditegaskan, taukid, menegaskan. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah ingin menegaskan kepada kita dan tancapkan informasi dalam jiwa kita yang paling dalam. Innas shalah. Sungguh, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Ingat ada alif lamnya di sini. Nah, ya. Ma'rifat sifatnya, alif lamnya ta'rif. Beda kalimat yang menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Jika kalimatnya tanpa alif lam seperti ini salat, ini nakirah namanya. Nakirah itu umum. Ya, punya makna bebas, luas. Jadi kalau kalimat salatnya nggak pakai alif lam, inna shalah, maka pemaknaannya salatnya bebas, nakirah umum. Mau cepat, mau lambat, mau sesuai aturan, mau tidak, yang penting salat. Itu nggak pakai alif lam. Tapi kalau kalimat salatnya menggunakan alif lam, ingat baik-baik, maka berubah nanti pemaknaannya dari nakirah kepada ma'rifah. Alif lamnya berfungsi at-ta'rif di sini. Ya, sesuatu yang khusus. Sesuatu yang tidak bebas, yang punya aturan sendiri, ada ketentuannya. Jadi cara menerjemahkan kalimat itu berbeda. Ya, sungguh salat yang ditunaikan ada alif lam, ditunaikan sesuai aturannya itu, sesuai ketentuannya itu. Dan semua kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu bentuknya ma'rifah. Kalau dia tidak menggunakan alif lam, dhamir. Ya, dhamir, bersandar dengan kata ganti. Ya, silahkan cek kalimat salat pertama di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus salata ya wa atuz zakah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah.
153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya, silahkan mau cari di mana lagi? Quran surah 11 Hud misalnya, ayat 114, aqimis salata tarafain nahar, ya, wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-78, aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Aqimis salah. Bahkan termasuk di ayat ini, innas salah, pakai alif lam. Ingin memberikan kesan bahwa salat yang kita harus tunaikan itu harus ikut aturan. Jangan sembarangan. Nggak boleh sebebasnya. Nah, sholat yang ikut aturan ini, yang benar ditunaikannya, itu yang akan memberikan dampak pada pelakunya, tanha anil fahsyai wal munkar. Akan merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jelas ya? Baik. Nah, posisi ini penting kita sadari teman-teman sekalian, supaya apa yang kita kerjakan itu benar sesuai aturan. Kalau benar sesuai hukum, aturan, ketentuannya, feedbacknya dapat. Outputnya terjadi, tapi kalau kita menyimpang jauh dari itu, maka jangan harap didapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, aturan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekiranya harus kita ikuti supaya sholat kita berhasil? Maka ayat ini dibuka dengan tegas melalui kata perintah, fi'ilnya amr. Al-aslu fil amri, ya, lil wujub. Hatta yadulla dalilu ala khilafi. Dalam kaidah usul fikih demikian. Dan ketika kata perintah disampaikan, maka hukumnya bermakna wajib. Ya, wajib bin kudu alias harus. Ya, kita tunaikan. Ya, saking pentingnya aturan ini dijadikan wajib oleh Allah. Supaya apa? Supaya hasilnya kita dapatkan. Kalau nggak dipaksa wajib, nggak akan dapat nih kemudahan ini. Nggak akan dapat keistimewaannya. Jadi cara memahami hukum syariat itu begini. Kalau diwajibkan, jangan dipahami beban. Tapi dibalik kewajiban itu ada keistimewaan besar. Sampai saking sayangnya Allah dengan sifat rahmannya memaksa kita supaya dapat itu. Ya, cara memahami larangan, pahami di balik larangan itu ada keburukan-keburukan, ada yang bahaya, ada yang madarat. Saking sayangnya Allah kepada kita dilarang. Ya, dan diberikan ini konsekuensi dosa, bukan ingin memberikan beban. Ya, bukan ingin membatasi sesuatu, tapi ingin memberikan kesan kepada kita dengan sayangnya. Jangan sampai kamu celaka. Jangan sampai kamu nestapa. Jangan sampai kamu punya masalah. Itu maksudnya. Ya, jadi ketika ada larangan zina, larangan mabuk, larangan yang dilarang, itu muaranya keburukan. Maka cara memahaminya jangan dipahami sebagai beban, tapi sebagai sayang Allah yang menjaga kita selalu dalam kebaikan. Kembali ke sini, perintahnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ma uhiya ilaika minal kitab. Nah, ini perintah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini isyarat juga untuk sampai kepada kita umatnya, karena perintah itu sepanjang sifatnya umum, tidak ada takhsis, maka hukumnya berlaku umum. Ya, dan tugas Nabi menerangkan kepada kita bagaimana jalan mengikuti perintah itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, pahamilah, pelajarilah, dan amalkan apa yang telah dipelajari itu. Nah, kalau kita buka terjemah di mushaf, teman-teman sekalian, ini utlu diterjemahkan dengan bacalah. Ya kan? Sama dengan Iqra, Quran surah ke-96 ayat 1. Ya, wahyu pertama itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Iqra diartikan apa? Bacalah. Di mushaf terjemah demikian. Dulu pernah kita dalam Sitama kan kita bahas ya, serupa tapi tak sama. Masih ingat kan ya? Nah, Iqra dengan utlu ada bedanya. Terjemahan diartikan dengan serupa, tapi kalau katanya berbeda, maka penekanannya tidak sama. Nanti ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karya Abu Hilal Al-Askari. Ya, nanti Anda cek kitab itu menjelaskan kalimat-kalimat yang sering diterjemahkan serupa. Ya, dalam terjemahan di bahasa lain, ya, tapi sesungguhnya punya penekanan makna yang tidak sama dalam bahasa Arab. Karena tidak sama, maka katanya berbeda. Satu Iqra, satu utlu. Kalau Iqra itu hanya sekedar ya membaca atau menghadirkan satu bacaan dari apa yang nampak tanpa menuntut pemahaman dari apa yang kita baca itu. Asalnya demikian. Ya, jadi membaca sesuatu tanpa menuntut pemahaman dari apa yang dibaca, atau menghadirkan sesuatu yang diingat tanpa menuntut pemahaman dari apa yang kita ingat. Ya, kamu kemarin ngapain? Kita sampaikan. Ya, ketika dibacakan pada orang itu qiraah namanya, tanpa menuntut pemahaman. Atau ada tulisan minta dibaca, ini bacalah tanpa menuntut kita memahaminya apa maksudnya, itu qiraah namanya, iqra. Tapi kalau sudah utlu itu dari kata tilawah. Tilawah itu mengandung setidaknya 3 makna utama. Satu, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, teman-teman sekalian, amalkan, kerjakan apa yang telah dipahami itu. Ini saling terkait berkelindan. Tuh.
Baca, pahami, amalkan. Wahyu pertama, kenapa turun menggunakan redaksi Iqra? Karena Nabi Muhammad SAW itu jangankan paham, baca saja tidak punya kemampuan karena punya sifat ummi. Tidak pernah belajar, tak punya guru, tak pernah sekolah, tak ada madrasah. Ya kan? Makanya ayatnya turun menggunakan kata Iqra, menunjukkan mukjizat Al-Quran untuk menguatkan keummian Nabi Muhammad SAW. Litakidi ummiyati Muhammad SAW. Ya, makanya kalimatnya Iqra bukan utslu. Karena itu Allah mengatakan langsung firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, ikuti bacaan ini, baca, jangan karena engkau nggak pernah belajar, engkau nggak punya guru, engkau nggak pernah masuk sekolah, tapi ikuti bacaan ini, baca ini ya karena Allah yang telah menciptakanmu. Yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Jelas ya? Maka di situ kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril, dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengikuti bacaan. Karena itu setelah bacaannya mulai banyak wahyu turun, maka turun kemudian perintah syariat, mulai ada ibadah, kan? Mulai salat dan seterusnya kemudian. Nah, ketika turun perintah syariat, maka redaksinya dari qiraah kemudian turun menjadi tilawah, utslu. Ya, utslu, memberikan kesan kepada kita, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum salat ditunaikan, baca dulu. Pahami dulu segala ketentuan yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tertuang dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, terkait apa khususnya? Wa aqimis shalah. Setelah itu tunaikan salat. Karena kalimatnya menggunakan waw dan terkorelasi dengan sebelumnya, atofnya, maka dipahami spesifiknya terkait dengan ibadah salat di sini. Ya, dalam arti yang khusus adalah sebelum kita menunaikan sholat, kalau sholatnya pengen benar, sholatnya pengen sesuai aturan, maka baca dulu ketentuan-ketentuan sholat yang pernah Allah wahyukan kepada Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya kan? Nyampe ke kita, baca dulu itu, pahami dulu. Setelah paham itu, tunaikan sholat. Sholat yang demikian itu yang menjadikan sholat kita berkualitas. Sekarang persoalannya, tidak sedikit orang sholat kekinian, dia tidak paham, tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur, katakan pada diri kita masing-masing, ya kan? Sampai detik ini berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Ya, jangan kita lah, Anda, saya. Baik, berapa persen? Jangan-jangan selama ini sujud gak ngerti yang dibaca, ruku gak paham yang diungkapkan. Jadi bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Ya. Dan ini yang menjadikan permainan setan, waswasnya masuk di sini. Karena antara apa yang diucapkan lisan dengan apa yang difikirkan itu nggak ada koneksi, apalagi masuk ke dalam hati, nggak nyambung. Ya, harusnya kan dari lisan naik ke pikiran turun ke hati. Bedakan dengan cinta. Kalau cinta kan dari mata turun ke hati, gitu kan? Ya, kalau iman tuh dari lisan naik ke pikiran turun ke hati, bersemayam dalam jiwa, memancarkan gelombang-gelombang kebaikan pada seluruh anggota tubuh. Catat tuh, bikin status. Ya. Jadi gambarannya demikian. Apa yang diungkapkan oleh lisan, Allahu Akbar. Pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku komitmen mengatakan setiap waktu dalam sholat, Engkau yang Maha Besar. Tapi ya Allah, kadang-kadang aku dalam kehidupan bahkan sebelum sholat merasa besar, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling luas ilmu, merasa yang paling kaya, merasa yang paling tinggi dibandingkan orang lain. Aku taubat ya Allah, aku mohon ampun. Sehingga ketika lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, tidak ada celah bagi setan untuk menggoda. Ini persoalannya lisannya takbir, Allahu Akbar. Setan masuk ke pikiran karena nggak paham, maka disebutkanlah di situ, handphone hu akbar, kata setan itu, Facebook hu akbar, YouTube hu akbar, ya pekerjaan hu akbar. Jadi semua lebih besar dibandingkan dengan sholat itu sendiri yang kita kerjakan. Akhirnya apa? Orang-orang yang sedang sholat bahkan nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Seperti hadis Nabi tadi yang disampaikan. Ya, subuh yang 2 rakaat saja. Karena orang bertanya, kenapa mesti 2? Ya 2 aja, kadang Anda kerjakan 3, Joni. Ya, kenapa? Karena tadi ya tidak ada kesan ini yang dibangun. Nah, karena itulah penting bagi kita untuk belajar. Karena sholat yang bergeser dari aturan ini, konsekuensinya agak berat teman-teman sekalian. Kalau tidak melahirkan kekhusyuan, maka boleh jadi kalau sengaja dilakukan bisa mendapatkan satu hal yang tidak kita senang, yaitu tertolaknya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak adanya penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mesti mengulang supaya lebih baik itu ditunaikannya. Kisah ini pernah terjadi
pada seseorang sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan isyarat kepada kita di masa kini agar memperbaiki keadaan sholat kita. Kalau memang punya keinginan selain mendapatkan pahala dari Allah, juga manfaat-manfaat keutamaan sholat yang telah kita uraikan bahkan di 2 edisi yang lalu. Ya, hadis ini tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari nomor hadis 757. Kalau nomornya mungkin agak berbeda karena mungkin cetakan atau ada ikhtisar dengan umum, lihat di Kitabul Adzan. Ya, Kitabul Adzan. Ini pasti ketemu kalau Kitabul Adzan. Lihat rawinya. Ini rawi yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim juga ada dengan redaksi yang serupa. Ya, hadis Muslim nomor hadis 397. Ini rawinya, kisahnya nanti terkait dengan seorang bernama Khalad ya, bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ini kurang lebih demikian. Ya. Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Jadi yang bersangkutan ini, teman-teman sekalian, dia datang ya ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salatnya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian thumma yusalli wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin minal masjid. Dia salat di sisi Nabi di sisi yang lain. Jadi ilustrasinya begini, dia salat di sini kurang lebih lah ya, Nabi misalnya di sebelah sana gitu kan, kurang lebih demikian. Jadi dia masuk masjid, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Datang seorang laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke masjidnya, fadakhala al-Masjid an-Nabawi, bermakna datang ke Masjid Nabi, kemudian dia salat dan Nabi sedang berada di sisi yang lain. Nah, ketika dia telah selesai dalam salatnya, ya, dia salam, falamma sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri, ya, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia langsung berkata, assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa jawab Nabi? Nabi menjawab dulu salamnya. Ini adab. Ya, ini adab. Jadi apapun orang datang kepada kita, mau kita suka atau tidak keadaannya, dia mengucapkan salam, jawab dulu. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Itu komen pertamanya. Komen pertama Nabi. Perhatikan kalimatnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat Allah ya dan kedamaian kepada dirimu. Irji' salli. Tolong balik lagi sholat, fa innaka lam tusalli, karena Anda belum sholat. Padahal telah selesai tadi sholatnya. Kemudian fa'ada sholatahu, maka dia kemudian mengulang sholatnya. Kemudian datang lagi ke Nabi mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab dengan yang serupa. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kan? Irji' salli fa innaka lam tusalli. Silakan balik lagi sholat karena Anda belum sholat. Ya, sampai dia ulang 3 kali. Ya, sampai dia datang kepada Nabi mendapatkan jawaban yang serupa. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya bisanya kayak gini sholatnya. Ya, saya nggak bisa lagi, lebih baik selain daripada yang tadi saya dapatkan ilmunya nyampe segini. Tapi yang paling indah adalah, perhatikan, alimni, mohon ajarkan kepadaku bagaimana cara sholat yang Anda maksudkan tadi. Jadi kalau memang belum tahu, jangan dipaksakan dalam ketidaktahuan. Ini satu hikmah dalam hadis ini. Kalau kita memang tidak tahu, jangan membuat sebuah kesan bahwa kita itu mesti tahu atau mempertahankan ketidaktahuan kita. Ya, ngaku-ngaku tahu atau bertahan dengan ketidaktahuan, di belakang buka Google misalnya. Tidak, ya jelaskan apa adanya aja supaya tidak menimbulkan beban, apalagi dalam ibadah bisa keliru nantinya. Ya, karena itu di sini dengan sangat indah dikatakan alim nih, mohon ajarkan saya Rasulullah. Nah, pengajaran inilah yang menjadi detil kepada kita bagaimana Nabi menuntun cara sholat yang benar dari awal sampai dengan akhirnya. Dari awal sampai dengan akhirnya. Dan inilah nanti yang akan menjadi inti bahasan kita sampai akhir Ramadan insya-Allah. Ya, bila Allah memberikan kita kesempatan untuk membahas dari titian penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nanti ada kalimat Nabi yang Nabi sampaikan dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau kita benar kerjakan ini semua sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka makna sholat itu akan tersemai dalam jiwa kita. Ya, dari 2 hari kemarin ya kita pernah uraikan, nih ada korelasi esensi keutamaan ya dengan makna sholat. Makna sholat itu setidaknya punya 2 pemaknaan yang sangat luar biasa dan ini menjadi intinya. Ini menjadi intinya. Teman-teman sekalian, kata salat, as-salat, ya, as-salat. Ini secara bahasa
Itu kalau kita lihat di kitab-kitab fikih sering diartikan dengan doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Ya. Doa. Karena melihat seluruh isinya ya yang kita lakukan dalam salat itu umumnya adalah doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya diberi rizki, kan? Warzuqni, doa supaya dilindungi, wajburni, doa supaya dirahmati, warhamni, doa supaya diampuni, rabbighfirli, kan? Dan seterusnya. Umumnya doa, minta. Ya, fasalli lahum, inna salataka sakanan lahum. Maka doakan mereka. Itu diantara turunan kata salat bisa mengandung arti doa. Nah, kalau begitu kenapa nggak disebut doa saja? Kenapa mesti salat? Kalau artinya doa, kenapa nggak doa saja? Ya misalnya ya sudah ibadahnya disebut doa bukan sholat. Kenapa harus menggunakan kata sholat? Walaupun sama-sama punya arti doa. Nah ini penting kembali kita ngaji secara kebahasaan. Ternyata kata sholat ini teman-teman kalian, ya saudara-saudariku, ini juga seakar punya tautan kata dengan kata silah. Ya, punya tautan kata. Jadi kalau kita cari sampai ke akar dalamnya kita temukan ini. Ya, wasala yasilu. Wasala yasilu, ya kan? Waslan wa wusulan wasilatan, ya kan? Sesuatu yang sampai, sesuatu yang terhubung dengan erat, yang sulit untuk dilepaskan. Sesuatu yang sampai, sesuatu yang terhubung dengan erat, yang sulit untuk dilepaskan. Pernah dengar kata silaturahim? Ya, silaturahim. Itu hubungan kasih, perasaan yang dalam, yang terhubung dengan erat sehingga sulit untuk dipisahkan. Jadi kalau teman-teman suka bikin kumpulan kan, kumpul, terus teman-teman suka kasih tema silaturahmi gitu kan, atau silaturahim. Nah, silaturahim itu sesungguhnya itu bukan saat kumpulnya teman-teman bisa perhatian, tanya, ketawa, ceria gitu kan. Intinya bukan di situ. Ya karena kalau nyapa, tertawa orangnya ada. Inti silaturahim itu adalah suasana yang terbentuk dalam keadaan kita bertemu, saling merasakan ketika berpisah, ada tautan yang tak terpisahkan. Jadi walaupun orangnya nggak ada kesannya dalam jiwa kita. Kita doakan, kita kenang, kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita telepon atau kita WA dan sebagainya. Itulah intinya. Ya, jadi esensinya ada hubungan yang tak terpisahkan walaupun dia berada dalam keadaan yang terpisah. Ya, beda dimensi misalnya dalam tempatnya misalnya atau waktunya, dia di luar negeri, kita di sini dan seterusnya. Ya. Nah, itulah silah. Jadi hubungan erat yang sulit terlepaskan. Ibadah yang mengatur agar kita terhubung dengan Allah. Sehingga sulit terpisahkan dalam setiap keadaan. Ya, mohon maaf, saat duduk terhubung dengan Allah. Saat berdiri terhubung dengan Allah, berjalan terhubung dengan Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat itulah dia terjaga. Mustahil ada orang bekerja di depan komputer, kemudian dia mengetik, salah ketik. Kalau saat dia sedang mengetik itu ingat Allah. Nggak mungkin dia bisa merubah angka. Nggak mungkin dia bisa merubah invoice. Ketika dia akan menuliskannya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia korupsi. Ya, apapun itu yang dia kerjakan, dalam pekerjaankah, dalam bantuankah, bantuan sosialkah, macam-macam, mustahil ketika dia kerjakan dia ingat Allah. Jadi mengingat Allah itu penting. Ya, karena itulah ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah supaya ingat itu disebut dengan sholat namanya. Sholat, ya, sesuatu yang menjadikan kita selalu ingat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di antara makna kebahasaannya secara etimologi juga disebut dengan doa. Karena dengan berdoa itu keadaan kita terhubung dengan Allah. Bukankah saat berdoa kita merasa dekat dengan Allah? Bukankah kita terkoneksi dengan Allah? Jadi asalnya itu ini sesuatu yang terhubung dengan kuat sehingga membuat kita selalu ingat. Ingat itu dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan zikir namanya. Zikrun. Ya, zikir. Ya, karena itu orang yang sholatnya benar, pasti pasca sholatnya dia teringat terhubung dengan Allah. Ada kondisi zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan jelas dengan tegas di Quran, ya, surah keempat An-Nisa di ayat 103. Ya. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika sholat telah tuntas Anda kerjakan dengan benar itu, fadhkurullah. Fadhkurullaha, maka cepatlah Anda ingat kepada Allah. Maksudnya apa? Orang yang sholatnya benar itu pasti akan cepat terbangun koneksi dengan Allah. Ya, cepat ingat itu. Karena ingat itu dirinya terjaga. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dia berzikir.
Makanya setelah sholat, kalau ada belum nyambung benar, dilatih lagi lewat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, sampai 33 kali. Maksudnya supaya kita nyambung, supaya kita ingat. Sekali belum nyambung subhanallah, wajar. 2 kali, wajar. 33 kali belum nyambung. Pertanyaan besar itu, Cepi. Pertanyaan besar, 33 kali. Ya. Maka dilatih supaya nyambung. Karena itu idealnya pasca sholat itu sudah nyambung. Bahasa Al-Qurannya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Begitu selesai menunaikan sholat itu, dia bergegas berzikir kepada Allah. Nyambung dia. Kiaman dia berdiri keluar dari masjid. Begitu keluar, kalau dia nyambung dengan Allah, mustahil dia keluar dari masjid tertukar sandal. Mustahil. Karena ketika dia mau pakai, ini mustahil. Punya saya bukan ya? Punya saya bukan ya? Oh, ini yang punya saya. Mirip rupanya. Padahal dia ke masjid nggak pakai sandal. Jadi mustahil begitu. Nah ini ke bawah. Waqudan dalam duduk di pekerjaan. Ya, wa ala junubikum ketika kita berbaring dan sebagainya. Ingat Allah. Suasana mengingat Allah itu indah. Karena itu keadaan kita terjaga selalu dalam kebaikan. Itu yang mendatangkan rahmat Allah yang kita bahas kemarin. Banyak keutamaan kita dapatkan. Apakah doanya cepat dijawab? Orang dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pimpinan aja mudah pekerjaan Anda. Apalagi dekat dengan Allah. Aksesnya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Nah ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Nah, untuk mendapatkan ini semua, penting kita belajar tata cara sholat dengan benar untuk mengembalikan kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah tadi. Ya, akan kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi dalam hadis Muslim nomor hadis 397, di Al-Bukhari nomor hadis 757 atau dalam kitab adzan beliau. Nah, bagaimana kalimat Nabi, komen beliau ketika mengajarkan Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi ini? Komennya dibuka dengan kalimat idza qumta ilas shalah. Kata beliau, saudaraku, jika Anda ingin menunaikan sholat dengan benar. Versi terjemahannya, ya kan? Idza qumta ilas shalah. Jika Anda ingin menunaikan sholat dengan benar, dengan sempurna. Ya, aqama yuqimu, aqamtu qama, ya, yaqumu, qumtu. Baik. Jadi qama itu tegak berdiri sempurna. Kalau kita katakan dalam bahasa Arab berdiri sempurna qiyam. Ya, sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan, tegak, sempurna. Aqama berusaha menegakkan diri dengan sempurna. Ya, yuqimu iqamatan. Makanya sebelum kita menunaikan salat, senantiasa kalimat salat di Al-Qur'an kadang-kadang diiringi dengan turunan kata aqama yuqimu. Yuqimu jamaknya yuqimun wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang menyempurnakan salatnya. Kita bertanya bagaimana menyempurnakan salatnya? Kata Nabi, idza qumta ila shalah, jika salatmu ingin sempurna, engkau tunaikan dengan benar, maka aturan pertama fa'asbighil wudu. Fa'asbighil wudu, sempurnakan dulu wudumu. Tuh. Kata sebagian ulama mengomentari hadis ini kok yang bermasalah salatnya, yang dikomen wudunya. Maka boleh jadi ada korelasi yang sangat dalam antara salat dengan wudu. Kalau tadi Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi yang salah dalam salatnya, Nabi akan langsung tunjukkan. Ini keliru di sini. Tapi ketika menyebutkan wudu terlebih dahulu, menegaskan satu korelasi. Ada satu hubungan yang sangat erat antara wudu dengan salat. Jadi kalau ada orang wudu nggak sempurna, sudah nggak benar wudunya, ini udah bisa dipastikan pasti salatnya pun bermasalah. Jadi wudu itu penting. Silahkan cek deh kalau ada orang wudu nggak benar, ya takut, misalnya kan, ya kemudian kaki cuma begini, tangan coba cek selesai, itu pasti sholatnya bermasalah. Karena itulah ulama menempatkan wudu sebagai syarat utama sebelum menunaikan sholat. Walaupun dia bukan bagian dari rukun sholat, tapi menjadi syarat. Kalaupun sholatnya benar ditunaikan dari awal sampai akhir, sampai nangis, berlinang air mata, ya Allah, sujudnya lama, sampai salam bagus, tapi nggak wudu, maka tidak sah sholatnya. Ya, karena wudu pengantar sahnya sholat, dan nanti hikmah wudu ada kaitan erat dengan makna-makna sholat. Karena itu dia disebut wudu. Nanti kenapa kemudian yang pokoknya ada 4? Kenapa yang satu dibasuh redaksinya, yang satu cuma diusap? Dan kenapa kemudian ditutup dengan doa yang sangat indah? Apa hikmah di balik itu semua? Ada rahasia besar di balik wudu yang mengantarkan kita pada kesempurnaan sholat. Rahasia itu insya Allah akan kita bahas pada episode berikutnya. Di hari keempat Ramadan.